Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Novita dari kelas Ekonomi Syariah I dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan peluang koperasi syariah di era revolusi industri 4.0. Salah satunya yang pertama adalah revolusi industri 4.0 tidak menghilangkan serapan tenaga kerja. Berdasarkan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam majalah Tempo 30 Agustus 2019 menyebutkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur tidak akan menjadi hilang dan justru dapat memunculkan peluang berbagai jenis lapangan kerja dengan keahlian baru dengan adanya penerapan teknologi industri 4.0. Lebih lanjut, hal ini dapat juga meningkatkan daya saing industri itu sendiri dan meningkatkan efisiensi proses produksi dan membantu menekan biaya operasional dari proses produksi. Dengan munculnya teknologi baru, tenaga kerja yang ada saat ini akan beradaptasi dengan pekerjaan baru, sehingga sumber daya manusia yang disiapkan akan selaras dengan kebutuhan industri 4.0, seperti proses digitalisasi yang tengah melanda seluruh dunia termasuk koperasi di Indonesia. Fenomena tersebut mengharuskan koperasi untuk melakukan adaptasi perilaku kegiatan ekonominya agar tidak hanya sekedar dapat bertahan, tapi juga berkembang menyesuaikan dinamika yang terjadi saat ini. Contoh pada digitalisasi tata kelola koperasi yang sudah by sistem yang modern sesuai standar akuntansi di industri. Metode tata kelola pun bergeser yang sebelumnya diatur secara manual, bermigrasi ke sistem yang automatisasi. Dengan begitu, semua data kini terpusat pada core system sebagai sebuah database yang saling terkait, sehingga nantinya memudahkan pengelola koperasi ketika pendataan. Salah satu efeknya akan terlihat pada satu tutup buku akhir di akhir tahun, karena sistem ini akan menghitung secara otomatis jumlah SHU atau sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota. Dengan begitu, prinsip-prinsip koperasi seperti terbuka dan efisien pun semakin terpenuhi. Selain itu, hal tersebut juga akan memudahkan seluruh anggota untuk mengakses segala fitur terkait seperti cek saldo simpanan, satu tutup buku akhir di akhir tahun, karena sistem ini akan menghitung secara otomatis jumlah SHU atau sisa hasil usaha yang diterima setiap anggota. Dengan begitu, prinsip-prinsip koperasi seperti terbuka dan efisien pun semakin terpenuhi. Selain itu, hal tersebut juga akan memudahkan seluruh anggota untuk mengakses segala fitur terkait seperti cek saldo simpanan atau transaksi antar anggota secara real time dan terintegrasi dalam bentuk data digital. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Alfianti dari kelompok 14. Untuk materi selanjutnya dalam peluang koperasi syariah di masa kini, yaitu peningkatan kualitas SDM di era revolusi industri 4.0. Dalam masa kini dan era digital ini, pengembangan SDM merupakan suatu keharusan. Meningkatkan kemampuan SDM koperasi yang terampil sesuai kebutuhan zaman harus menjadi prioritas utama agar bisa bersaing di era ini. Sehingga industri kita harus sudah mulai mengaplikasikan mesin dengan teknologi yang lebih canggih. Hal tersebut jika dibiarkan dapat menjadi bencana apabila sejak dini tidak diantisipasi. Tetapi jika tidak diikuti dengan kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai, potensi ini bisa saja hilang, sehingga akhirnya produk dan layanan koperasi ini kalah saing di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang industri 4.0, bantu ciptakan kesejahteraan. Digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor dalam proses industri
memungkinkan terjadinya perubahan besar dalam model bisnis koperasi, sehingga dapat memunculkan model-model usaha baru dan disrupsi bisnis koperasi konvensional yang telah lama ada, mulai dari proses desain, produksi, penyimpanan, pemindahan barang, pemasaran, hingga transportasi. Dengan adanya proses digitalisasi dan dibandingkan model bisnis konvensional, sehingga pada akhirnya koperasi akan mampu menjawab tantangan zaman dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Koperasi saat ini diharapkan untuk terus berkembang menjadi besar dan masuk ke sektor-sektor usaha modern dengan menghadirkan berbagai produk dan layanan yang unggul atau kreatif dan inovatif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Febrianti dengan NIM 401180312. Saya berasal dari kelompok 6, pertemuan 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan koperasi di era revolusi industri 4.0. Jadi di sini dijelaskan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Namun, era revolusi 4.0 akan menyebabkan koperasi mengalami berbagai tantangan. Salah satu di antaranya yaitu partisipasi anggota yang masih lemah atau partisipasi anggota yang masih rendah. Jadi, di sini dijelaskan bahwa kurangnya partisipasi anggota dalam membentuk koperasi yang tangguh serta manfaat yang bisa dirasakan anggota dan masyarakat sekitar. Dengan pertanyaan bagaimana sih anggota koperasi bisa berpartisipasi lebih kalau misal anggotanya aja nggak tahu apa pengertian dari koperasi. Nah, hasilnya anggota koperasi itu tidak menunjukkan partisipasinya secara kontributif dan insentif dalam kegiatan-kegiatan koperasi itu sendiri. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang masih minim, sehingga menyebabkan partisipasi anggota di dalamnya itu rendah. Nah, sumber modal yang terbatas itu mengakibatkan kegiatan koperasi itu tidak bisa berkembang, karena memang dukungan serta kontribusi dari para anggotanya itu sangat minim, sehingga mengakibatkan koperasi tersebut menjadi stagnan. Oleh karena itu, untuk bisa meminimalisir ataupun meningkatkan partisipasi anggota yang masih rendah ini adalah dengan cara meningkatkan pula pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada para anggota koperasi dan memberikan pemahaman-pemahaman terkait bagaimana mengelola sumber dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di koperasi secara internal, sehingga nantinya koperasi tersebut mampu berkembang dan semakin baik ke depannya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Susanti, mengenai belum optimalnya sosialisasi koperasi. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 4011800323. Di sini saya akan membahas salah satu tantangan koperasi syariah, yaitu belum optimalnya sosialisasi koperasi. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota koperasi hanya sebatas tahu bahwa koperasi itu hanya untuk melayani konsumen. Artinya, masyarakat belum tahu betul tentang esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik dan berhak berpartisipasi menyumbangkan saran demi kemajuan koperasi, serta mengawasi kinerja pengurus. Tanpa partisipasi anggota, mengakibatkan tidak adanya kontrol dari anggota terhadap pengurus,
sehingga sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rehestianisi dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari tantangan koperasi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan modal yang masih rendah. Koperasi dikatakan kurang berkembang jika kondisi modal keuangan masih rendah dari badan usaha. Hal ini terjadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam atau terlalu tergantung pada sumber luar negeri. Maksudnya itu sumber modal dari luar negeri. Untuk mengantisipasi hambatan dalam manajemen dan modal usaha, manajemen harus berupaya mengatasinya melalui pendidikan, pelatihan, serta pemberian modal usaha kepada badan usaha tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Santi Nur Fajrin. Saya Santi Nur Fajrin Puji Ramawati dari kelas ESI mengenai tantangan koperasi syariah pada masa kini, yaitu sumber daya manusia yang kurang profesional. Jalannya koperasi terkadang tidak didukung oleh anggota, pengurus maupun pengelola koperasi yang profesional, sehingga tidak dijalankan sesuai dengan kaidah yang telah berlaku. Selain itu, pendirian koperasi juga berasal dari atas, bukan dari bawah, yang berarti didasarkan pada dorongan paksaan oleh pemerintah, bukan berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk saling membantu mensejahterakan anggota yang telah sesuai dengan tujuan koperasi. Pengurus koperasi yang dipilih dalam rapat anggota seringkali dipilih berdasarkan status sosial pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pengelola koperasi yang dijalankan dengan kurang kontrol ketat dari para anggotanya, serta pengelola yang ditunjuk pengurus kurang profesional, bukan dari yang punya pengalaman baik dari segi akademisi maupun wirausaha. Hal inilah yang menyebabkan koperasi yang dijalankan tidak profesional.